Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Dan kali ini kita akan melanjutkan di pembelajaran 5 ya. Ada di halaman 18 ya. Langsung saja. Di sini dimulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menceritakan kembali isi puisi ya. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang ciri-ciri puisi ya. Kemudian bagaimana cara menjelaskan makna puisi pada setiap bait. Nah, kita akan belajar kali ini menceritakan kembali isi puisi ya, secara keseluruhan. Jadi isi puisi itu bergantung pada isi hati ataupun pikiran pengarangnya. Oleh sebab itu, untuk dapat menceritakan kembali isi puisi secara keseluruhan, kita perlu memahami makna puisi dengan benar. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan apa untuk dapat menceritakan kembali isi puisi? Nah, yang pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Kemudian yang kedua, tuliskan makna dari setiap bait puisi yang kamu baca. Dan yang ketiga, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam sebuah tulisan. Dan ringkaslah tulisanmu tersebut. Nah, ini ada contoh puisi ya. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat rizki ya. Oke, kutipan puisi tersebut menceritakan tentang montir. Nah, itu ya kira-kira bahwa dalam puisi tersebut itu diceritakan bahwa seorang montir itu bekerja dengan semangat agar mendapat rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu kira-kira untuk bisa menceritakan kembali isi puisi. Nah, sekarang kita ke ayo berlatih adik-adik sekalian ya, di halaman 19 ya. Di sini ada sebuah puisi ya yang terdiri dari 2 bait, kemudian kita diminta untuk menuliskan isi puisi atau puisi ini menceritakan tentang apa. Oke, saya baca terlebih dahulu ya. Sepatu itu makin menggilap setelah dipoles dengan serbuk coklat. Tak sepatah kata berucap, tersenyum mengembang penuh pikat. Tangan mungil tak henti bekerja. Sesekali peluh mengembun di wajahnya. Sesekali juga terlukis rona bahagia. Tak pernah ada keluh diucapkannya. Nah, ini ya. Di sini kita diminta untuk menuliskan isi puisi yang sudah saya bacakan tadi. Oke. Di sini sudah coba saya kerjakan ya adik-adik sekalian ya. Isi puisi tersebut itu menceritakan tentang apa? Nah, ini ya. Oke, jadi puisinya tadi ini ditulis ulang. Kemudian isi puisi tersebut adalah perjuangan tukang pengelap sepatu ya. Ia tak kenal lelah dan terus bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Itu ya adik-adik sekalian ya. Isi puisi pada puisi yang sudah saya bacakan tadi ya. Ini ya, ini saya tulis ulang. Nah, jadi ini jawabannya. Oke, untuk muatan bahasa Indonesia sudah kita bahas. Selanjutnya kita ke muatan SBDP, menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada ya. Jadi selain kita belajar tentang ketukan, di sini Jonas juga belajar tentang tempo dan tinggi rendah nada ya. Setiap lagu itu pasti memiliki tempo yang berbeda-beda. Ada yang temponya cepat, sedang ataupun lambat. Nah, tanda tempo dalam lagu biasanya ditulis di bagian atas sebelah kiri. Nah, ini beberapa macam tempo dalam lagu ya. Ada tempo cepat, itu disebut allegro. Tempo sangat cepat,
presto, tempo lambat itu largo atau andante, kemudian tempo sangat lambat disebut grave, tempo sedang moderato, tempo sedang cepat allegro moderato, dan tempo seperti orang berbaris itu disebut demarsia. Nah ini ada sebuah not balok, kemudian not angka dan solmisasinya, ini do re mi fa sol la si do. Nah ini dari nada rendah ke nada tinggi. Nah, ini not balok, kemudian ini not angka, dan ini solmisasinya ya. Oke, kemudian di sini dalam menyanyi ya, kita harus memperhatikan tinggi rendah nada tadi ya. Seperti kita lihat tadi ada do sedang sampai do tinggi. Jadi kita harus membedakan tinggi rendahnya nada. Nah, di sini ada sebuah lagu ya dengan tempo cepat atau allegro. Nah, ini biasanya terletak di sebelah kiri ya temponya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah pencipta lagunya. Yang tengah ini judul lagunya. Nah, ini ada lagu Indonesia Tetap Merdeka ya. Ini untuk menyanyinya, selain kita sesuaikan dengan tempo, nah kita juga harus menyesuaikan tinggi rendahnya nada. Kalau tempo itu cepat lambatnya, kalau tinggi rendahnya berarti kita menyanyikan apakah itu tinggi atau rendah. Lah ini misalnya ini ada mi-nya mi rendah, fa-nya rendah, ini solnya juga rendah ya. Nah kalau ini sedang, kalau ada titik bawahnya itu artinya rendah, kalau tidak ada titiknya berarti sedang, kalau ada titik atas berarti tinggi. Nah ini bacanya sorak-sorai bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Nah ini jadi kalau kemarin sudah kita pelajari tentang ketukan, lah ini berarti 3 ketukan ya. Kemudian untuk menyanyinya ini karena temponya cepat, berarti kita menyanyinya juga harus mengikuti temponya, yaitu cepat ya. Kemudian tinggi rendahnya jangan sampai salah. Berarti kalau re fa mi re, ini ya, re fa mi re do. Nah ini ya, re fa berarti ini naik, kemudian turun, turun, turun lah, seperti itu ya. Oke, langsung saya nyanyikan aja ya adik-adik sekalian ya, tag-nya ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, seperti itu kira-kira ya menyanyikannya ya. Nah, itu yang tempo cepat. Kemudian yang tempo lambat, nah ini atau grave, ada lagu Bagimu Negeri yang diciptakan oleh Gus Bini ya. Oke, saya nyanyikan. Tentulah beda dengan Indonesia Tetap Merdeka. Oke ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah seperti itu ya, tentu beda ya antara tempo cepat dan tempo lambat. Nah sekarang kita ke Ayo Berlatih adik-adik sekalian ya. Ini ada di halaman 21. Ayo kerjakan tugas berikut. Ayo nyanyikan lagu berikut dengan tempo dan tinggi rendah nada yang sesuai. Kemudian di sini ada pertanyaan ya, kita diminta untuk menjawab ya, apa judul lagu tersebut? Bangun Pemudi Pemuda. Siapa pencipta lagu tersebut? Nah, A. Simanjuntak ya. Kemudian tempo apa yang digunakan? Nyanyikan bait lagu yang pertama, tandai kata dalam lagu yang memiliki nada tinggi. Kemudian nyanyikan bait lagu yang kedua, tandailah kata dalam lagu yang memiliki nada rendah. Oke. Di sini sudah saya tuliskan juga adik-adik sekalian ya.
Oke. Jadi di sini saya nyanyikan nanti saja ya. Oke, jadi untuk soal yang pertama, judul lagu tersebut adalah Bangun Pemudi Pemuda ya. Kemudian pencipta lagunya tadi adalah A. Simanjuntak. Tempo yang digunakan yaitu marsiale. Marsiale itu gesit dan tegas. Nah, kata dalam lagu yang memiliki nada tinggi adalah ini ya. Menjadi tanggunganmu. Oke ya, saya nyanyikan dulu ya untuk yang soal nomor 4. Oke. Di sini nanti ada lanjutannya ya di halaman berikutnya. Oke. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah ini yang di cetak tebal ini yang dinyanyikan dengan nada tinggi ya, karena ini kata dalam lagu yang memiliki nada tinggi. Oke, kemudian saya lanjutkan. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Oke, lanjutannya di sini. Oke, sebentar ya adik-adik sekalian ya. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Lah ini. Jadi yang dicetak tebal ini adalah yang dinyanyikan dengan nada tinggi ya. Jadi ada 2 kalimat ya. Kalimat yang paling akhir sama yang sebelumnya tadi ya, yang sebelumnya ini. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Itu kata yang memiliki nada tinggi. Selanjutnya untuk yang nomor 5, nyanyikan bait lagu yang kedua. Tandailah kata dalam lagu yang memiliki nada rendah ya. Kalau tadi bait yang pertama berarti yang dinyanyikan untuk yang nomor 4 yang memiliki nada tinggi. Maaf, berarti yang nomor 4 karena hanya bait yang pertama. Jawabannya berarti menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Untuk yang nomor 4 jawabannya hanya ini ya, dari sekalian berarti ya. Karena hanya bait pertama. Nah, kemudian untuk yang nomor 5 yang bait kedua berarti ini ya. Sudi yang dinyanyikan dengan nada rendah. Bait kedua berarti dimulai dari sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Oke, berarti ini ya. Nah, berarti yang menggunakan nada rendah hanya ini. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Nah, ini hanya di kalimat yang pertama. Itu adik-adik sekalian ya, ini dituliskan semua. Nah, ini harusnya kalau ini dalam lagu ya, jadi di kalimat pertama, tapi jawabannya berarti hanya ini saja adik-adik sekalian ya. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Ini dicetak tebal yang memiliki nada rendah. Oke, itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 1 sampai dengan 5. Selanjutnya kita ke muatan PPKN ya. Ini menjelaskan keragaman hobi untuk meraih cita-cita ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan kalau kemarin tentang karakteristik ya. Sekarang tentang kegemaran atau hobi yang berbeda ya. Nah, keragaman hobi atau kegemaran yang berbeda-beda itu juga harus kita hargai dan harus kita dukung satu sama lainnya ya. Itu intinya ya. Selanjutnya di sini ada ayo berlatih. Ayo berlatih di halaman 22. Nah, yang pertama, apa kegemaranmu? Apa kegemaran teman sebangkumu? Nah, ini disesuaikan ya adik-adik sekalian. Kegemarannya apa? Kemudian kegemaran teman sebangkunya apa? Di sini udah
saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Oke, ini misalnya contohnya ya. Kegemaranku membaca, kegemaran teman sebangkuku bermain sepak bola. Nah, kemudian soal nomor 2, apa yang kalian lakukan untuk meraih cita-cita? Nah, yang dilakukan dengan cara rajin berlatih dan belajar dengan giat ya. Misalnya cita-citanya ingin menjadi pemain sepak bola. Nah, tentulah harus rajin berlatih sepak bola ya, belajar bermain sepak bola, tentunya dengan disiplin dan tekun ya. Kemudian nomor 3, bagaimana sikapmu kepada teman yang berbeda cita-cita dan kegemaran denganmu? Jadi kalau punya teman yang beda cita-cita dan kegemaran, kira-kira sikap kita harus bagaimana ini? Harus menghargai dan saling mendukung ya, dengan menghargai dan saling mendukung. Nah, kemudian nomor 4, apa manfaat jika kita saling mendukung dengan teman-teman yang memiliki perbedaan kegemaran? Manfaatnya yaitu agar tercipta kerukunan ya, sehingga tercapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, manfaatnya dengan kita saling mendukung, maka akan tercipta kerukunan sehingga tercapai cita-cita yang kita inginkan ya. Itu adik-adik sekalian ya, untuk pembelajaran 5. Nah, untuk pembelajaran 6 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat, dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.